Hari ini aku mau buat sesuatu yang kemarin sempat viral. Ini kayaknya udah terlambat ya, udah out of date gitu. Tapi tetap pengen buat karena ternyata caranya gampang banget. Pengen nostalgia sama roti bantal atau yang kalau sekarang nih yang viral namanya odading. Nah kalau aku dulu nyebutnya roti bantal. Nah kalau sekarang tuh kayaknya susah banget nemuin tukang dagang roti bantal. Jadi kita bikin sendiri aja ya. Di sini aku punya 100 ml air hangat, hangat-hangat kuku gitu ya. Jangan terlalu panas karena nanti raginya bisa mati. Kalau terlalu dingin juga nanti raginya nggak bereaksi. Ini kita campur si air hangat itu dengan 5 sendok makan gula pasir plus 1 sendok teh ragi instan. Aku pakai Fermipan. Ini kita aduk. Nah, aduk rata. Setelah itu kita diamkan aja sekitar 5-10 menit atau sampai dia nih muncul buihnya. Nah, itu tandanya raginya udah aktif. Ini akan kita jadikan sebagai biang untuk bikin si odading nanti. Di sini aku punya 30 gram minyak. Ini aku akan campur sama 1 butir telur. Terus kita kocok sampai dia tercampur aja gitu ya. Ini tempatnya kurang gede, nggak apa-apa. Pokoknya kocok asal aja sampai dia tercampur rata supaya nanti kita gampang untuk nyampur ke tepungnya. Udah cukup, kita sisihkan dulu. Sambil menunggu adonan biangnya jadi, sekarang kita tuang dulu. Di sini ada 250 gram tepung protein sedang. Sama kita campur 1/4 sendok teh garam, tuang. Terus kita aduk rata gini sampai si garam dan tepungnya tercampur. Udah, kita sisihkan, nanti akan kita tambahkan si biang sama campuran minyak dan telur tadi ya. Nah, ini kita cek raginya udah works ya. Tuh bisa dilihat tuh di sini. Ada busanya ya. Kita lihat di bagian atasnya sudah muncul buih-buih bergelumbung, itu artinya udah cukup. Kita lanjut ke step berikutnya karena raginya udah bagus, udah bekerja. Sekarang kita buat nih bolongan di tengah-tengah gini di bagian tepungnya. Terus kita masukkan si campuran minyak dan telur sambil kita aduk begini. Lalu lanjut dengan si adonan biang ragi tadi. Ini kita aduk terus. Gunakan spatula silikon atau sendok kayu. Ini kita aduk-aduk gini aja, kita nggak perlu ulenin. Nah, kira-kira ini tuh tekstur adonan akhirnya kayak gini ya. Jadi tuh dia udah mulai nggak lengket di dinding bowlnya, tapi tetap masih lemes gitu loh. Ya, kira-kira kayak gini. Udah, ini kita bulatkan. Terus kita tutup pakai plastic wrap. Kalau udah ditutup dengan plastik wrap kayak gini, kita tunggu, kita diemin 1-2 jam. Itu sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, kalau udah kayak gitu berarti udah ready adonannya untuk kita cetak dan digoreng. Nih, kita lihat adonannya udah mengembang 2 kali lipat, tuh udah hampir memenuhi bowlnya. Ini artinya udah siap untuk kita cetak. Oke, ini kita kempesin dulu. Seperti ini. Nah, nanti kita pindah ke si apa nih namanya, baking mat ya untuk kita cetak. Ini jangan lupa baking matnya kita kasih tepung ya biar nggak lengket. Ini kita ratain gini aja. Terus kita ambil adonannya, kita taruh sini, kita taburin sedikit tepung lagi.
Ini nggak apa-apa ya, ada suara mbakku lagi lagi nyiram, jadi nggak apa-apa ada backsound suara air gitu ya. Nah ini mau kita rolling berbentuk persegi, panjang atau persegi. Nah ini kita rolling sampai tipis. Ini kita rapihkan sisi-sisinya. Ini opsional sih, cuma saya pengen bentuknya nanti tuh rapih aja gitu. Jadi ini sisi-sisinya saya potong. Ini dibaginya juga terserah bebas, ukurannya mau berapa aja. Ini saya mau bikin bentuknya kayak bantal kira-kira. Terus ini kita bagi dua. Ini tadi udah aku oles sama air, pakai kuas gitu ya. Aku oles sama air, terus aku taburin wijen sama gula pasir, ini opsional. Terus kita tekan-tekan sedikit ini supaya gula sama wijennya nempel. Baru habis itu setelah ini kita lanjut goreng ya. Nah untuk menggoreng si odading ini itu tuh caranya sama persis kayak kita goreng donat. Jadi pastiin minyaknya udah panas. Terus baru kita goreng dengan minyak yang kecil, tapi si api di wajannya ini udah panas. Terus jangan dibolak-balik, cukup sekali balik aja. Terus jangan dibolak-balik, cukup sekali balik aja. Sekarang kita masukkan. Gorengnya satu persatu aja ya, masukinnya jangan terlalu banyak. Nih goreng sampai dia kecoklatan dan ngembang. Nah ini karena dibaliknya udah mulai kecoklatan, kita balik ya. Tuh, kelihatan ya, udah gembung roti bantalnya. Kebalik. Kalau udah, kita angkat dan tiriskan.